Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi bilangan bulat. Nah, kenapa kalian harus belajar bilangan bulat lagi? Begini, ini adalah materi kelas 7. Ini adalah materi kelas 7 semester 1 ya. Nah, kalian harus mengingat kembali materi-materi yang telah lalu ya, seperti materi kelas 7 ataupun kelas 8 untuk persiapan ujian kalian ya, ujian kelulusan. Karena di semester depan kalian akan menghadapi ujian kelulusan. Nah, materi bilangan bulat ini Bu Guru akan sedikit membahas ya, tidak semua akan saya bahas, sedikit akan saya bahas untuk mengingatkan kembali supaya kalian tidak lupa. Nah, pada materi bilangan bulat di sini yang akan kita pelajari itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, pecahan desimal, persen, pecahan biasa, pecahan campuran, KPK, FPB gitu ya. Nah, di sini pertama akan Bu Guru mulai dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kalau pada garis bilangan kan waktu kelas 7 itu sudah belajar garis bilangan ya, seperti ini. Kanan kirinya ada anak panah, artinya dapat diperpanjang sejauh yang kalian mau ya, kiri ataupun kanan. 0 di tengah-tengah, ini positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi kalau negatif itu ke kiri, kalau positif ke kanan. Semakin dia di kiri letak bilangannya, maka nilainya semakin kecil gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bilangan bulat positif dan negatif ini ada penjumlahan dan pengurangannya serta perkalian dan pembagian seperti ini ya. Penjumlahan dan pengurangannya contohnya begini. Negatif 5 tambah 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Kalau Bu Guru triknya menggunakan bahasa kalau min ya, min atau negatif itu dibaca hutang. Ya, kalau positif itu kita baca bayar gitu. Jadi hutang 5 dibayar 3, maka hutangnya tinggal 2 begitu. Lagi, misal negatif 6 dikurang 1. Hutang 6, hutang 1, maka hutangnya menjadi 7. Seperti itu ya. Tergantung kalian bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh lagi, 5 dikurang min 2. Nah, ini dua tanda bertemu, negatif bertemu dengan negatif. Kalau negatif bertemu negatif, maka menjadi positif, sehingga 5 tambah 2. Jadi yang negatif-negatif ini berubah jadi positif. 5 tambah 2 adalah 7. Nah, kalau negatif bertemu negatif seperti ini, itu kan menjadi positif. Tapi kalau negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya menjadi negatif. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana untuk perkalian dan pembagiannya? Perkalian dan pembagiannya sama ya. Syarat untuk perkalian dan pembagiannya sama. Apabila positif bertemu negatif ya, seperti ini, mau pembagian kah, mau perkalian kah, kalau positif ketemu negatif maka hasilnya negatif. Tapi kalau negatif bertemu negatif hasilnya positif. Begitu ya. Nah, 4 dibagi negatif 2. Berarti ya seperti biasa mengerjakannya 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, tapi ada tanda negatif. Begitu, karena di sini positif bagi negatif. Negatif 5 kali negatif 2. Cara mengerjakannya sama saja, 5 kali 2, 10. Tapi karena negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Jadi untuk perkalian dan pembagian, apabila negatif bertemu positif, maka hasilnya negatif. Tapi kalau negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Ini adalah ketentuan untuk mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjut untuk materi KPK dan FPB. Nah, kenapa harus diingatkan kembali mengenai KPK ataupun FPB? Karena ada hubungannya sama pengurangan dan penjumlahan pecahan gitu ya. Nah, di mana ketika kita mengurangkan atau menjumlahkan pecahan, itu harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Makanya Bu Guru ingatkan kembali. Nah, KPK itu adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil ya.
Nah, berarti ada hubungannya sama kelipatan. Masih ingat kelipatan? Misal, kelipatan 2, berarti kan tinggal tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti 2, tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, dan seterusnya. Lalu kelipatan 3, berarti 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya ya. 3, 6, 9. Ini kalau dilanjutkan berarti tambah 3 lagi ya. 12, 15, dan seterusnya. Nah, maka kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah, nah kelipatan persekutuan berarti yang sama. Kita cek yang sama. Oh, ini 6 sama. Ini kalau mau dilanjutkan bisa ya, 10, lagi 12, 14, tambah 2 tambah 2 ya. Oh, ini ada lagi 12 sama. Kalau dilanjutkan nanti ketemu lagi bilangan yang sama, banyak. Itulah disebut kelipatan persekutuan. Nah, KPK dari 2 dan 3, maka kita tinggal pilih kelipatan persekutuan tapi yang paling kecil, yaitu 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Begitu cara mencarinya. Nah, kalau FPB bagaimana? FPB itu apa sih? Faktor persekutuan terbesar. Nah, berbicara masalah faktor, berarti justru kita harus mencari bilangan yang dapat membagi bilangan tertentu. Contoh, faktor 12. Berarti 12 tuh bisa dibagi dengan apa aja? Oh, 1. 12 juga bisa bagi 2, bagi 3, bagi 4. 12 juga bisa bagi 6. 12 bisa bagi dirinya sendiri, seperti itu. Lalu 30, faktor 30. Oh, 30 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 5. Terus, jangan ada yang kelewat ya, bagi 6, bagi 10, bagi 15, dan bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, lalu faktor persekutuannya apa? Faktor persekutuan dari 12 dan 30. Kita lihat yang sama. Oh, 1 sama. 2, 3. Kita cari yang sama. 4. Oh, 4 di sini tidak ada yang 30 ya. Faktor 30. Oh, 6. Lagi. Oh, sudah tidak ada. Berarti faktor persekutuan dari 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu. Nah, lalu FPB-nya berapa dong? FPB dari 12 dan 30. Ya, kita lihat faktor persekutuan yang besar. Nah, faktor persekutuan yang besar adalah 6. Berarti FPB-nya adalah 6. Gitu ya, FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kembali teringat ya, karena ini yang jelas sudah belajar di kelas 7 dan SD pun sudah diajar gitu. Bu Guru hanya mengingatkan. Nah, ini mencari KPK dan FPB untuk bilangan-bilangan yang kecil kayak 2, 3, 12, 30. Bagaimana kalau bilangannya besar, Bu Guru? Bilangannya besar seperti tentukan KPK dan FPB dari 120 dan 135. Wah, bagaimana nih? Kita bisa menggunakan trik lain selain cara-cara ini. Itu ada cara lain lagi, yaitu dengan menggunakan pohon faktor, sehingga nanti kita ditemukan faktorisasi primanya. Oke, nah cara menentukan dengan pohon faktor ini kalian bisa simak untuk di video selanjutnya ya.